Jadi terkait dengan implementasi standar sistem kelistrikan untuk rumah sakit di Indonesia ini kami ada dasar hukumnya, yaitu terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan itu kami mengacu pada Undang-Undang 2009 tentang ketenaga listrikan, dan kemudian di dalam turunannya ada di PP nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, serta di PP atau Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2012 tentang usaha penunjang tenaga listrik. Di mana di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 dan juga di turunannya di Peraturan Pemerintah itu tujuan wajib bahwa setiap usaha ketenaga listrikan harus memenuhi ketentuan tentang keselamatan ketenaga listrikan. Tujuannya apa? Seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan kondisi instalasi listrik yang aman, andal, ramah lingkungan. Di dalam mewujudkan tujuan keselamatan ketenaga listrikan ini, kita ruang lingkupnya adalah pemenuhan standarisasi dan juga pengamanan terhadap instalasi tenaga listrik. Di mana kalau di dalam instalasi tenaga listrik itu kita dari bicara terhadap peralatan ataupun pemanfaatannya harus memenuhi ketentuan terkait dengan standar nasional Indonesia atau SNI, terus kemudian tenaga kerja atau tenaga teknik yang dalam usaha ketenaga listrikan itu wajib memiliki namanya sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan atau SKTTK. Terus kemudian personil atau tenaga teknik tersebut apabila bekerja pada suatu badan usaha, maka badan usaha tersebut harus memiliki juga namanya sertifikat badan usaha. Ini sesuai dengan klasifikasi serta kualifikasinya. Selain itu, misalnya bicara suatu instalasi, contohlah rumah sakit. Rumah sakit itu merupakan suatu instalasi pemanfaatan tenaga listrik, yang dimana waktu dia beroperasi itu seharusnya wajib memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Selain itu, untuk menuju memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan ini juga, bahwa setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan itu wajib memenuhi ketentuan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lingkungan hidup. Ini seperti kami sampaikan tadi di awal bahwa suatu instalasi itu wajib tujuan dari keselamatan ketenaga listrikan adalah andal, aman, serta ramah lingkungan. Ini ada definisi masing-masing, apa itu andal, apa itu aman, terus apa itu ramah lingkungan. Ini secara umum dalam suatu instalasi tenaga listrik itu meliputi di dalam kami, istilahnya itu ada dua, yaitu instalasi penyediaan tenaga listrik dan juga instalasi pemanfaatan tenaga listrik, di mana instalasi penyediaan tenaga listrik itu meliputi dari sisi pembangkitan, terus kemudian ke transmisi, dan kemudian dilanjutkan ke instalasi distribusi. Ini sebelum sampai kepada instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik itu meliputi juga ada instalasi tegangan tinggi, contohlah suatu pabrik-pabrik seperti kuburan besi, itu juga merupakan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi. Terus kemudian ada juga instalasi pemanfaatan tegangan menengah. Maksudnya di rumah sakit, contohlah rumah sakit juga bisa menjadi suatu instalasi pemanfaatan tegangan menengah. Selain itu ada juga instalasi pemanfaatan tegangan rendah. Ini contoh-contoh di instalasi pemanfaatan tegangan rendah itu kayak di rumah kita. Terus kemudian ada di contoh-contoh seperti di rumah pertokoan, itu adalah contoh yang menggunakan instalasi tegangan rendah. Di mana baik instalasi penyediaan maupun instalasi pemanfaatan tenaga listrik itu wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan atau K2. Selanjutnya, tadi di awal bahwa dari sisi peralatan atau instalasi untuk pemanfaatannya itu harus memiliki namanya sertifikat produk, di mana sertifikat produk ini dikeluarkan oleh suatu lembaga sertifikasi produk. Dan masa berlaku sertifikat produk ini adalah
berlaku selama 3 tahun. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan wajib SNI atau Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan, saat ini sudah ada 9 SNI yang kita wajibkan di bidang ketenagalistrikan. Kenapa setiap produk itu kita wajibkan untuk mempunyai SNI atau mendapatkan sertifikat memenuhi standar nasional Indonesia? Ini manfaatnya adalah bahwa produk itu telah mendapatkan label SNI yang dipastikan telah memenuhi persyaratan keteknikan yang berlaku. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing peralatan tersebut terhadap peralatan sejenis yang utamanya peralatan dari sisi dari impor ya, terutama peralatan dari impor seperti kita tahu bahwa banyak produk-produk impor yang masuk ke negara kita itu sehingga pasaran dibanjiri oleh produk-produk impor. Makanya untuk salah satu cara untuk meningkatkan daya saing utamanya di Indonesia adalah menggunakan mekanisme sertifikasi untuk sertifikasi produk atau untuk mendapatkan label SNI. Terus kemudian dalam melaksanakan proses sertifikasi produk ini, suatu lembaga sertifikasi produk harus mendapatkan penugasan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Seperti tadi kami sampaikan, ini ada daftar SNI wajib bidang ketenagalistrikan, ada 9 yang produk dan sistem yang sudah kita berlakukan wajib, seperti satu ini mengenai standar sistem tenaga listrik, bahwa kita di negara kita di Indonesia menganut sistem frekuensi standar 50 Hz. Terus kemudian juga mengenai untuk istilahnya SNI wajib ini menggunakan persyaratan umum instalasi listrik yaitu PUIL, di mana PUIL ini mengacu pada SNI 0225, ini udah tahun 2011, ini sudah kita berlakukan wajib. Terus kemudian ada namanya produk MCB atau pemutus sirkuit arus lebih pada instalasi rumah tangga. Ini kita sudah berlakukan SNI wajib juga, termasuk juga saklar, kipas angin untuk rumah tangga, tusuk kontak dan kontak, serta perlengkapan kendali lampu atau balas. Kemudian ada RCCB. RCCB itu merupakan pemutus arus sisa tanpa pemutus arus lebih terpadu. Ini RCCB ini berfungsi sebagai proteksi arus sisa. Misalnya ada arus bocor di rumah kita, itu secara otomatis RCCB akan bekerja sehingga bahaya akibat kita tersengat atau tersetrum oleh aliran listrik di suatu instalasi akan bisa dihindari. Kemudian yang kita berlakukan wajib juga SNI-nya adalah terkait dengan SNI luminaire. Ini seperti kami sampaikan tadi bahwa untuk keselamatan instalasi pemanfaatan tegangan rendah, sebagai contoh adalah instalasi di ruangan-ruangan untuk di rumah sakit, kemudian di rumah tangga, ini kita sudah memberlakukan PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik, di mana untuk PUIL ini yang kita berlakukan sekarang adalah PUIL 2011. Ini berlaku untuk instalasi pemanfaatan tegangan rendah, khususnya yang sampai dengan 1000 volt. Ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada di PUIL 2011. Sebagai fungsinya adalah bahwa PUIL ini merupakan pedoman bagi suatu perencana instalasi listrik dalam merancang instalasi tenaga listriknya, dan juga sebagai panduan bagi instalatir dalam memasang instalasi tenaga listrik, dan juga sebagai acuan bagi pemeriksa dalam menentukan suatu lulus tidaknya instalasi tenaga listrik dalam proses sertifikasi layak operasi. Jadi PUIL ini banyak digunakan sebagai acuan untuk keselamatan ketenagalistrikan, khususnya di instalasi pemanfaatan tegangan rendah. Selanjutnya dalam melakukan proses sertifikasi instalasi tenaga listrik, kita mengenal adanya, tadi di awal kami sampaikan ada SLO atau sertifikat layak operasi. Ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, di dalam pasal 44 ayat 4,
menyatakan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Dan ini juga ada ketentuan terkait dengan bahwa setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Namun demikian di ketentuan pasal 54 ini dulu sempat ada beberapa elemen masyarakat yang tidak setuju bahwa SLO itu diberlakukan wajib. Namun demikian justru berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 58 PPU 12 tahun 2015, tanggal 22 September 2015 itu bahwa memperkuat pembelakuan kewajiban pemilikan SLO pada instalasi tenaga listrik. Dan apabila terdapat suatu instalasi, khususnya instalasi rumah tangga terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO, maka PLN lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul. Ini semakin kedudukan sertifikat layak operasi semakin diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Terus kemudian SLO itu berfungsi sebagai bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan layak operasi. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sering kita dengar di mass media atau kita lihat di mass media bahwa kebakaran, sebagai contoh kebakaran suatu rumah atau bangunan itu diakibatkan oleh listrik. Nah, ini sebenarnya SLO tujuannya adalah mengarah ke situ juga, bahwa apapun itu yang terkait dengan ketenaga listrikan, terkait dengan penggunaan listrik, sebenarnya kalaupun suatu instalasi sudah berfungsi sebagaimana atau sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan, itu harusnya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Terus kemudian terkait dengan SLO, bahwa SLO itu tidak berlaku apabila terjadi perubahan kapasitas, kemudian perubahan instalasi, atau direkondisi dan juga direlokasi atau dipindahkan tempatnya. Maka SLO tidak berlaku lagi. Terus kemudian SLO juga dapat diperpanjang setelah dilakukan sertifikasi ulang. Ini kalau suatu instalasi tenaga listrik seperti instalasi pembangkit, itu SLO-nya berlaku selama 5 tahun. Terus kemudian untuk transmisi dan distribusi itu berlaku 10 tahun, untuk pemanfaatan tenaga listrik TT maupun TM, itu berlaku selama 10 tahun juga, dan kemudian untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegang rendah, itu berlaku 15 tahun. Namun demikian, selama masa berlaku itu selesai, nanti untuk mendapatkan sertifikat layak operasi selanjutnya, bisa dilakukan sertifikasi ulang oleh lembaga inspeksi teknik. Ini contohnya bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik itu dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang sudah terakreditasi. Saat ini sudah ada 26 lembaga inspeksi teknik terus yang terakreditasi. Dan kemudian ada juga lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk sebanyak 19 badan usaha. Ini untuk lembaga inspeksi teknik ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat informasinya di website kami di slodjk.sdm.go.id pada menu lembaga inspeksi. Instalasi pemanfaatan tegang rendah ini sudah ada sebanyak 10 badan usaha atau lembaga inspeksi teknik. Ini contoh-contoh sertifikat yang sudah diterbitkan. Kalau yang sertifikat yang diterbitkan untuk yang diproses sertifikasinya dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk, itu sertifikatnya masih dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Namun kalau yang sertifikasinya dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang sudah terakreditasi, itu sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga inspeksi teknik tersebut. Ini proses dalam penerbitan sertifikat layak operasi ini sebenarnya tidak memakan waktu yang lama apabila semua persyaratan sudah lengkap, terus kemudian yang di dalam proses sertifikasi atau pemeriksaan pengujian itu tidak ada kendala, misalnya sesuai semua dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam suatu instalasi, maka penerbitan sertifikat layak operasi itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini kurang lebih
ini maksimal 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja udah bisa terbit sertifikat layak operasi. Terus ini persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan sertifikat layak operasi itu adalah yang harus disampaikan oleh pemilik instalasi kepada lembaga inspeksi teknik adalah untuk yang instalasi penyediaan tenaga listrik dan juga pemanfaatan tenaga listrik yang tegangan tinggi maupun tegangan menengah, itu seperti ini di paparan ini kayak semacam izin operasinya, terus kemudian lokasinya, jenis dan kapasitas serta kapasitas instalasinya, kemudian diagram satu garis, kemudian spek peralatan utama instalasi, serta spek teknik dan standar yang digunakan. Sedangkan untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, itu yang disampaikan oleh pemilik instalasi adalah identitas pemilik instalasi, kemudian lokasi, jenis dan kapasitas instalasi, serta gambar instalasi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Konsultan Perencana Tenaga Listrik atau oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, dan peralatan yang dipasang. Ini yang terjadi di lapangan adalah kenapa terutama untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, gambar instalasi listrik ini harus dikeluarkan oleh badan konsultan. Jadi tidak boleh dikeluarkan oleh yang selain itu. Namun demikian apabila badan konsultannya tidak ada, bisa dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Ini adalah mata uji dalam proses sertifikasi layak operasi untuk mendapatkan SLO untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi. Ini hampir sama, ya, kecuali misalnya di dalam satu pembangkit ada pemeriksaan pengelolaan sistem proteksi koruptif, terus kemudian ada pemeriksaan mengenai dampak lingkungan. Ini harus dilakukan di pembangkit maupun transmisi. Kemudian untuk di instalasi pemanfaatan TT maupun TM, ini juga hampir sama dengan yang ada pemeriksaan visual di lapangan, kemudian ada evaluasi hasil uji peralatan ataupun sistem yang ada. Untuk yang mata uji di instalasi pemanfaatan TR ini lebih simpel lagi, yaitu pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan dan pengujian di lapangan atau pemeriksaan visual dan dilakukan juga pengujian. Untuk terkait dengan registrasi sertifikat layak operasi, ini sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2009 dan juga terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada kewenangan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan juga ada wewenang gubernur. Untuk pemberian kewenangan nomor register yang dilakukan oleh Direktur Jenderal adalah bahwa instalasi penyediaan tenaga listrik itu milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri. Terus kemudian instalasi pemanfaatan baik tegangan tinggi maupun tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik yang izinnya diterbitkan oleh Menteri. Ini artinya bahwa yang dalam memberikan kewenangan register SLO untuk yang Direktur Jenderal ini terkait dengan izin. Apabila izinnya dikeluarkan oleh Menteri, maka yang mengeluarkan Direktur Jenderal. Demikian juga untuk yang kewenangan register oleh gubernur, apabila instalasi penyediaan tenaga listrik itu izinnya diterbitkan oleh gubernur, maka register sertifikat layak operasinya diterbitkan oleh gubernur. Terus kemudian untuk mekanisme pengajuan register SLO, kalau di kewenangan Direktur Jenderal saat ini sudah dilakukan secara online atau menggunakan sistem daring, dan juga kalau untuk gubernur ini sesuai dengan diatur lebih lanjut oleh gubernur atau pemerintah daerah di provinsi. Untuk persyaratannya di dalam melakukan registrasi sertifikat layak operasi ada izin usaha penyediaan tenaga listrik atau IO atau perjanjian jual beli, itu harus dilampirkan dalam mengajukan register SLO, dan kemudian juga laporan hasil pemeriksaan pengujian yang sudah dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, termasuk juga foto-foto pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian. Dan di samping itu
titik koordinat serta lokasi instalasi tenaga listrik berbasis GPS serta rancangan SLO yang akan diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik. Kalau terkait dengan perizinan dan sertifikasi mengenai suatu instalasi pemanfaatan. Pak Wedi, 5 menit lagi, boleh? Baik. Ya. Untuk yang bangunan, terutama seperti ini contoh di suatu rumah sakit yang memiliki genset, maka 19 yang kapasitas totalnya melebihi lebih dari 500 kVA itu harus memiliki izin operasi. Terus kemudian apabila kapasitas gensetnya kurang dari 500 kVA, itu cukup melakukan laporan. Dan kemudian untuk SLO-nya itu yang menerbitkan adalah kalau dia tidak terhubung dengan PLN, contohlah dengan PLN, maka untuk dilakukan untuk di kepentingan sendiri, maka genset itu SLO-nya adalah kewenangan dari pemerintah daerah atau gubernur. Terus kemudian setiap genset itu wajib memiliki sertifikat layak operasi dan wajib memiliki IO ataupun laporan. Jadi kalau yang terkait dengan SLO yang wajib memiliki SLO itu kapasitasnya adalah di atas 500 kVA, itu wajib memiliki SLO. Ini sesuai dengan Permen 12 tahun 2019. Sedangkan bagaimana untuk kapasitas genset yang di bawah 500 kVA, itu harus tetap dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib memiliki SLO, dipenuhi dengan misalnya kepemilikan hasil uji pabrikan, atau sertifikat produk, atau dokumen standar keselamatan produk yang setara. Dokumen standar keselamatan produk yang setara ini misalnya adalah garansi pabrikan yang masih berlaku, terus kemudian hasil uji komisioning dari teknisi distributor, atau juga dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik. Jadi ini proses pelaksanaan selama masa pandemi COVID-19 ini terkait dengan sertifikasi instalasi tetap kita lakukan, tetap dilakukan dengan menggunakan baik metode daring maupun apabila memungkinkan itu bisa dilakukan di dalam secara langsung atau di lapangan. Terkait dengan pembinaan dan pengawasannya, bahwa kita di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ada Inspektur Ketenagalistrikan yang wewenangnya adalah untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan, dan juga di pemerintah daerah juga di provinsi ada Inspektur Ketenagalistrikan. Objeknya untuk melakukan inspeksi ada di instalasi pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan juga instalasi pemanfaatan. Dan apabila terjadi contoh suatu ada kasus misalnya ada gangguan atau kecelakaan, sebagai contoh kayak kemarin ada terjadi blackout di seluruh Jawa, maka Inspektur Ketenagalistrikan juga kita turunkan untuk mencari menganalisa, mencari sebab, dan juga mungkin merekomendasikan terkait hal-hal serupa supaya tidak terjadi di nantinya. Ini di dalam Undang-Undang 30 2009, ini ada sanksi yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian harus ketahui juga. Ada sanksi, baik sanksi pidana pasal 50, pasal 51, dan juga di pasal 54 di Undang-Undang 30 tahun 2009. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Nisa selaku host. Ya, sementara akan saya pandu dulu, Pak. Terima kasih Pak Wahyudi atas waktu dan presentasinya. Baik, karena kita akan membuka sesi tanya jawab hanya sekitar 10 menit. Jika ada para panelis yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand. Nanti kan kita open. Lalu, oke, saya kasih untuk 2 penanya. Ya, kebetulan sudah ada 2 penanya, bisa kita lanjutkan untuk 10 menit. Baik, oke. Silakan Bu Yune
Yunedi Bunda. Ya, oke. Silakan Bapak. Silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore para narasumber. Saya mau menanyakan terkait standar pembuatan SLO yang diterbitkan oleh Menteri SDM. Soalnya saya lihat dari peraturan Menteri terbaru bahwa standar untuk penerbitan SLO itu harus mempunyai genset yang kapasitinya dalam satu tegangan adalah lebih dari 500 kVA. Apabila ada genset dengan 2 genset itu kurang dari 500 kVA, itu tidak perlu pembuatan SLO. Hanya menginformasikan ke SDM provinsi terkait bahwa kita punya genset atau pendaftaran saja. Apakah dalam standar itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami di rumah sakit. Terima kasih, Pak. Baik, itu Pak Yunedi. Tunggu satu lagi, kita coba masukkan dari Pak Rizky Dinata. Oke, Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Halo, Pak Rizky. Halo, Pak Rizky, bisa di mute? Ya, oke. Silakan Pak Rizky. Pertanyaannya bagaimana? Halo, Pak Rizky. Halo. Baik, kita ganti ya, Pak Rizky ya. Oke, mungkin Bu Adeline. Adeline, silakan Bu Adeline. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu izin itu kemana? Ke SDM atau ke Kemenaker? Ada yang mengarahkan ke SDM? Bedanya? Halo? Halo. Yang kedua itu apa bedanya sertifikat kompetensi yang dari BNSP sama dengan lembaga sertifikat kompetensi yang diakreditasi oleh SDM? Apa bedanya ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 2 penanya. Silakan Pak Wahyudi jika ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mungkin yang Pak Rizky yang nomor 1 nanti diulang lagi aja ya. Ini coba nih saya jawab dulu terkait dengan pertanyaan Pak Yunedi Bunda. Tadi mengenai standar SLO khususnya di genset yang kapasitasnya kurang dari 500 kVA. Memang sesuai dengan Permen SDM nomor 12 tahun 2019, apabila kapasitas genset itu kurang dari atau sama dengan 500 kVA, memang cukup melapor ke instansi pemerintah daerah provinsi atau Pemprov. Jadi cukup lapor aja Pak. Namun demikian, seperti yang kami sampaikan di paparan, bahwa kita kan tujuannya untuk keselamatan ketenaga listrikan. Nah ini bagaimana, sedangkan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, itu mewajibkan bahwa setiap instalasi itu wajib memiliki sertifikat layak operasi. Nah ini harus sejalan ini undang-undang harus memiliki SLO, namun demikian di Permen juga terkait dengan kapasitas genset itu kurang dari 500 kVA itu harus cukup melaporkan ke pemerintah. Jadi standarnya bahwa dalam melaporkan itu harus supaya mendukung bahwa genset itu yang kurang dari 500 kVA itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang 30 tahun 2009, itu harus tolong disampaikan juga dokumen-dokumen terkait dengan garansi pabrik yang masih berlaku. Terus kemudian mungkin hasil uji komisioning dari teknisi distributor. Dan juga terkait juga dengan dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik. Artinya apa? Bahwa dengan dokumen-dokumen itu dalam melaporkan bahwa genset meskipun tidak wajib SLO, tadi kami sampaikan bahwa yang harus terkait dengan yang 500 kVA itu kan bukan masalah harus memiliki izin operasi, dan juga kalau izin operasi kan merupakan suatu syarat dalam penerbitan SLO. Namun demikian tadi untuk menjamin bahwa genset tersebut itu memenuhi ketentuan keselamatan, itu ya tolong dalam melaporkan juga
harus dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen bahwa menyatakan bahwa itu sudah memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ya mungkin itu jawaban dari kami terhadap Pak Yunedi Bunda. Dan tadi pertanyaan dari Pak Rizky Dinata mengenai sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP dan oleh LSK yang ESDM. Jadi gini Pak, kita sudah melakukan sudah melakukan suatu MOU dengan BNSP bahwa memang sebenarnya terkait dengan untuk sertifikat kompetensi di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan bidangnya Pak. Jadi kita sudah melakukan MOU dengan BNSP Pak. Mungkin demikian Pak. Jadi di kami kita sesuai amanah Undang-Undang 30/2009 tentang ketenagalistrikan bahwa setiap tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik. Dan itu yang mengeluarkan adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di bidang ketenagalistrikan. Demikian Bapak yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawabnya kita cukup. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyudi. Jika Pak Wahyudi ada berkenan untuk ada acara lain, mungkin bisa silakan bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Ya. Mohon izin kami live dulu karena ada kegiatan lain juga. Ini mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang. Demikian Bapak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Wahyudi.